Di saat banyak negara maju justru bersikap defensif terhadap pendatang, menutup pintu rapat-rapat, dan memandang orang asing sebagai potensi ancaman, muncul sebuah fenomena yang terasa berjalan berlawanan arah. Di Jepang, negara yang dikenal ketat, disiplin, dan sangat selektif, justru terdengar suara dari masyarakatnya sendiri yang meminta satu hal sederhana namun mengejutkan, agar jumlah pekerja asal Indonesia ditambah. Ini bukan pernyataan pejabat, bukan pula kampanye pemerintah. Suara ini lahir alami dari warganya sendiri, muncul di media sosial, forum diskusi, hingga kolom komentar berita. Fenomena ini tentu memancing rasa penasaran. Banyak orang bertanya-tanya, apakah orang Indonesia memang sedemikian istimewa? Atau jangan-jangan semua ini hanya dilebih-lebihkan? Namun ketika data dan cerita lapangan dibuka satu persatu, perlahan terlihat bahwa ini bukan soal sensasi, melainkan tentang karakter manusia yang nyata dan konsisten. Dalam 5 tahun terakhir saja, jumlah pekerja Indonesia di Jepang melonjak drastis, naik lebih dari 190%, angka yang terlalu besar untuk dianggap kebetulan. Yang lebih menarik, dari seluruh pekerja asing yang masuk dalam kategori Specified Skilled Worker atau SSW, sebuah skema tenaga kerja terampil dengan proses seleksi yang sangat ketat. Lebih dari setengahnya justru diisi oleh orang Indonesia. Artinya, mereka bukan hanya diterima, tetapi mampu melewati standar disiplin, keterampilan, adaptasi budaya, dan etos kerja khas Jepang. Ini bukan pekerjaan tanpa keahlian, melainkan posisi dengan tuntutan tanggung jawab tinggi dan konsistensi sikap yang kuat. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat serius soal kualitas kerja. Standar mereka tinggi, toleransi terhadap kesalahan rendah, dan kedisiplinan adalah harga mati. Dalam budaya kerja seperti ini, pujian bukan sesuatu yang mudah diberikan. Justru karena itulah, ketika masyarakat Jepang mulai merasa nyaman, bahkan berharap bisa bekerja lebih banyak dengan orang Indonesia, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang benar-benar mereka hargai. Di berbagai diskusi daring, muncul komentar-komentar yang sederhana namun jujur. Banyak warga Jepang mengungkapkan bahwa bekerja dengan orang Indonesia terasa lebih tenang, lebih menyenangkan, dan lebih manusiawi. Bukan karena faktor gaji atau biaya, melainkan karena sikap, kesopanan, dan niat bekerja yang terasa tulus. Bagi masyarakat Jepang, kenyamanan sosial di tempat kerja adalah hal yang sangat penting. Salah satu kata yang paling sering muncul ketika mereka menggambarkan pekerja Indonesia adalah ketulusan. Bukan keramahan yang dibuat-buat, bukan senyum profesional yang kaku, melainkan kepedulian yang hadir secara alami. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan semakin individualistis, ketulusan justru menjadi sesuatu yang langka dan bernilai tinggi, bahkan di negara maju sekalipun. Menariknya, nilai ini selaras dengan konsep penting dalam budaya Jepang yang dikenal sebagai omoyari, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain tanpa perlu diucapkan. Empati, kepekaan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bersama adalah nilai yang dijunjung tinggi. Tanpa disadari, nilai yang sama juga hidup kuat dalam budaya Indonesia melalui konsep gotong royong, tenggang rasa, dan menjaga perasaan sesama. Karena kesamaan nilai inilah, banyak pekerja Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja Jepang. Mereka terbiasa menghormati senior, memahami posisi, tidak merasa paling benar, dan menerima arahan dengan lapang dada. Bagi masyarakat Jepang, sikap seperti ini bukan sekadar sopan santun, melainkan tanda kedewasaan sosial yang semakin sulit ditemukan. Berbagai kisah kecil kemudian menyebar dari mulut ke mulut tentang pekerja Indonesia yang membantu rekan kerja tanpa diminta, yang peka melihat orang lain kelelahan, atau yang tetap sigap meski tugas tersebut bukan bagian dari deskripsi pekerjaannya. Hal-hal semacam ini tidak bisa diajarkan lewat pelatihan singkat karena berakar pada karakter. Bagi sebagian warga Jepang, kehadiran pekerja Indonesia justru mengingatkan mereka pada nilai-nilai kemanusiaan yang perlahan memudar akibat tekanan modernisasi. Hubungan kerja yang awalnya murni profesional, perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih hangat dan penuh kepercayaan. Ada rasa bahwa mereka bekerja sebagai satu tim, bukan sekadar menjalankan peran masing-masing. Prinsip hidup orang Indonesia di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung terlihat jelas dalam keseharian di Jepang. Pekerja Indonesia cenderung menghormati aturan setempat, tidak memaksakan kebiasaan pribadi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sikap ini bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari kesadaran akan etika sosial. Di sektor-sektor sensitif seperti perawatan lansia,
nilai ini terasa semakin nyata. Perawatan lansia di Jepang bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga soal kesabaran, empati, dan sentuhan manusia. Banyak keluarga Jepang merasa bahwa perawat asal Indonesia mampu merawat orang tua mereka dengan kelembutan dan perhatian layaknya keluarga sendiri. Bagi masyarakat Jepang, hal ini bukan sekedar layanan, melainkan menyangkut martabat manusia. Rasa aman dan dihargai menjadi faktor yang sangat penting, terutama bagi para lansia. Di titik inilah, peran pekerja Indonesia tidak lagi dipandang semata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kisah ini sejatinya bukan untuk membanggakan diri secara berlebihan, melainkan sebagai pengingat bahwa sikap, karakter, dan empati adalah aset yang nilainya melampaui keterampilan teknis. Orang Indonesia mungkin tidak selalu unggul dalam teknologi atau sumber daya, tetapi ketika nilai-nilai kemanusiaan dijaga, dampaknya bisa dirasakan lintas negara. Apa yang terjadi di Jepang hari ini menjadi bukti bahwa manusia yang baik akan selalu dibutuhkan dimanapun berada. Di tengah dunia yang semakin keras dan penuh kecurigaan, karakter yang tulus justru menjadi jembatan kepercayaan. Tanpa banyak disadari, Indonesia sedang menunjukkan bahwa kekuatan terbesarnya bukan hanya pada sumber daya alam atau ekonomi, melainkan pada manusianya sendiri. Sebagai penutup, kisah tentang pekerja Indonesia di Jepang seharusnya membuat kita berhenti sejenak untuk bercermin. Dunia luar menilai Indonesia bukan hanya dari produk, teknologi, atau kekuatan ekonominya, tetapi dari sikap manusianya. Ketulusan, empati, dan kemampuan menempatkan diri ternyata menjadi nilai yang sangat dihargai bahkan di negara maju yang terkenal dingin dan rasional seperti Jepang. Ini membuktikan bahwa karakter bukan hal kecil, melainkan modal sosial yang nyata. Kedepan, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerjanya, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang telah menjadi jati diri bangsa. Ketika keterampilan profesional dipadukan dengan sikap yang baik, Indonesia tidak sekadar mengirim pekerja, tetapi menghadirkan manusia yang membawa rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan di lingkungan baru. Inilah kekuatan yang sulit ditiru dan tidak bisa dibangun secara instan.